Kita sama pemerintah dikasih kuota gratis. Tapi kan percuma kalau seumpamanya nggak ada handphonenya, cuma ada kuotanya aja. Terus sekalinya dikasih kuota, ada handphone, faktor sinyal, kendaraannya dari sinyal, susah sekali. Bentar, akhirnya Teteh lagi belajar dulu. Ruang kosong, kelas-kelas yang sudah lama tak terdengar suara anak-anak bermain, belajar, dan suara ibu bapak guru yang mengajar lantang di depan kelas. Bangku, meja, papan tulis yang telah lama tidak digunakan kini berdebu. Waktu terus berganti. 16 Maret 2020. Hari pertama kami tak pergi ke sekolah seperti biasa. Sampai di akhir tahun 2020, kami masih saja menatap wajah teman-teman dan guru hanya dari layar laptop, komputer, atau telepon genggam. Ada? Iya, ada. Mengirim semua tugas sekolah melalui email yang bisa dikirim semudah mengedipkan mata. Lalu sinyalnya, jangan tanya deh, wus, secepat kilat. Semua itu berkat peralatan digital yang serba canggih. Ya, kok mati? Kok mati lalu? Bentar. Saya cek dulu. Oh iya, mati lampu juga nggak nyala berarti mati lampu, betul. Nanti aja kita nunggu sampai nyala. Ulang lagi deh. Mau nggak mau harus nunggu. Jangan lagi deh. Mana ya sinyalnya? Gak bisa belajar online. Telepon genggam alias handphone digoyang-goyang, tapi sinyal tak juga masuk. Handphone seperti ini dan laptop adalah benda langka dan mewah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sulit sekali didapat. Begitu juga sinyal, bahkan listrik saja susah didapat. Teman mungkin penasaran bagaimana cara kami belajar selama hampir setahun di masa pandemi ini tanpa listrik yang kadang menyala lalu mati, tanpa benda-benda canggih itu. Dan di sini susah sinyal. Pagi yang cerah di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Ini Ibu Kinkin, seorang guru kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Ibu guru sudah berpakaian rapi, menyiapkan buku pelajaran ke dalam tas. Padahal di sini baru pukul 6:30 pagi loh, tapi ibu guru sudah terlihat siap berangkat. Tunggu. Apa teman ada yang bisa tebak ibu guru mau kemana? Sepagi ini jalan kaki sendirian.
Sepertinya perjalanannya akan jauh. Tebakanku begitu sih teman. Tapi aku masih tidak tahu kemana perginya ibu guru. Melewati jalanan kecil, sawah, tanah yang becek, tikungan jalan yang menurun dan menanjak. Wah, ibu guru sudah seperti ninja Hattori saja, mendaki gunung, lewati lembah. Teman, apa ibu guru tidak capek ya? Apalagi dengan mulut dan hidung yang ditutup masker kain. Pasti napasnya makin sesak ya. Kalau dihitung-hitung, berjalan kaki dari rumah ibu guru ke daerah ini lebih dari 1 jam teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nih, Akhirnya sekarang kita tahu kemana perginya ibu guru. Bangun pagi, menyiapkan buku-buku pelajaran, dan melewati perjalanan yang jauh ini ternyata untuk menemui anak-anak kelas 1 sekolah dasar di pelosok Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Ayo Raika. Terjawab juga pertanyaan teman-teman di awal, bagaimana cara anak-anak yang tidak punya handphone, laptop, listrik, dan sinyal belajar di rumah. Ya, ibu guru lah yang datang ke rumah-rumah kami, membawa buku dan memberikan ilmunya. Tak peduli rasa capek dan sejauh apapun perjalanannya. Kata ibu guru, capek selama perjalanan selalu terobati dengan melihat wajah ceria semua murid yang semangat untuk belajar. Apalagi kami baru kelas 1 di bulan Juni tahun lalu. Ingin sekali masuk sekolah, merasakan duduk di kelas. Tapi pandemi keburu datang. Kami jadi tidak bisa belajar di sekolah deh. Kalau mencari ilmu harus semangat. Walaupun jauh, naik, turun, belok kanan, belok kiri, tapi harus ya. Teman, anak-anak di sini tahu perjuangan ibu guru. Karena itu, tidak mau membuang kesempatan belajar dari ibu guru. Lihat, semua semangat, semua mau belajar. Karena tanpa handphone, laptop, listrik, dan sinyal, selama pandemi ini, belajar daring itu seperti imajinasi saja, tidak mungkin. Boleh 3 ditambah 2. Teman tahu, selama pandemi, ada 24 juta anak di dunia yang terancam putus sekolah. Selama pandemi, di Cianjur, Jawa Barat saja sudah ada 7.751 anak yang putus sekolah. Satu dari banyaknya alasan adalah tidak punya biaya selama pandemi teman. Seperti yang aku bilang, handphone atau laptop juga sinyal dan listrik masih susah dimiliki. Semua yang aku ceritakan ini benar-benar yang aku rasakan. Aku Siti, murid Ibu Kinkin, yang sedang menceritakan apa yang aku rasakan dan yang juga teman-temanku rasakan di sini. Berjuang untuk tetap giat belajar. Sesusah apapun keadaannya, ibu guru semangat melihat kami belajar. Aku juga jadi makin semangat ingin terus belajar. Apalagi aku dan anak-anak lainnya di kelas 1 ini belum bisa membaca dengan lancar. Kami tidak mau ketinggalan, ingin cepat pandai membaca. Hampir setahun tidak ke sekolah. Sepulang belajar dengan Ibu Kinkin tadi. Inilah kegiatanku di rumah, membantu pekerjaan ibu, memasak untuk sarapan, kadang untuk makan malam. Aku sudah bisa memotong-motong bahan makanan loh teman. Kata ibu, selain pintar belajar, aku juga harus belajar mandiri.
Kalau tahu masak itu tidak mudah, maka saat makan nanti, aku pasti tidak mau membuang-buang makanan. Kalau tidak pandemi, mungkin aku tidak akan punya waktu untuk membantu ibu seperti ini. Teman, tidak hanya kami yang berjuang untuk belajar, guru-guru kami di sekolah pun begitu. Tetap masuk untuk menyiapkan bahan pelajaran, memikirkan cara lain jika cuaca hujan besar, dan ibu guru tidak bisa datang ke rumah, dan listrik yang sering mati. Kendalanya sih ya pertama itu handphone. Kita sama pemerintah dikasih kuota gratis. Tapi kan percuma kalau seumpamanya nggak ada handphonenya, cuman ada kuotanya aja. Terus sekalinya dikasih kuota, ada handphone, faktor sinyal, kendalanya dari sinyal, susah sekali. Sampai anak-anak berusaha untuk mendapatkan sinyal, mencari tempat yang lebih tinggi. Kayak ke atas pohon atau ke lantai 2 di musola. Sampai di ke atas-atasin, digoyang-goyang handphonenya biar dapat sinyal. Tapi ya tetap, karena mungkin situasi tempatnya begini, susah sinyalnya. Tapi hincap. Bentar Aira, Teteh lagi belajar dulu. Tugas. Bentar, nanti kalau Teteh udah selesai Teteh kasih ke Aira. Satu rumah, 2 orang tua, dan 3 anak hanya punya 1 handphone. HP itu punya ayahnya yang biasa dibawa untuk bekerja. Ibu kadang pinjam untuk menelpon saudara. Lalu, bagaimana 3 anak ini belajar online? Pinjam dulu. Pinjam. Inilah yang terjadi di banyak rumah temanku. Kalau aku tidak punya HP sama sekali. Nah, ada temanku yang punya HP, tapi harus berebutan dengan adik dan kakaknya. Rasanya sama saja ya teman, jadi susah belajar. Jangan Aira, Teteh dulu. Eits, masalah tidak hanya itu. Selain berebut, yang punya handphone pun harus manjat pohon dan mendapatkan sinyal yang kencang. Dan ini tidak hanya di Kabupaten Bogor, tapi juga di banyak daerah lainnya. Sekolah online tidak pernah mudah bagi kami. Teman tahu, selama pandemi banyak sekali masalah yang kami hadapi. Anak-anak dari keluarga berekonomi lemah karena tidak punya fasilitas yang cukup untuk belajar. Banyak teman-teman lainnya yang putus sekolah dan memilih untuk bekerja, membantu orang tua mereka yang diberhentikan dari pekerjaannya di kantor. Bahkan yang lebih sedihnya lagi, ada juga teman-teman kita yang memilih menikah di bawah umur atau pernikahan anak. Padahal, masa anak-anak seperti kita harusnya diisi dengan bermain dan belajar kan? Tapi, pandemi mengubah segalanya. Kami, anak-anak, kadang tidak punya banyak pilihan selama pandemi. Antara membantu orang tua berjualan di rumah, membersihkan rumah. Yang lebih kurang beruntung, di luar sana ada yang harus menggantikan orang tuanya bekerja, seperti orang dewasa. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan terpuji. Di tengah semua hal menyedihkan itu,
Beruntung aku dan teman-teman lainnya masih punya semangat belajar yang tinggi. Sendiri belajar di rumah, mengulang-ulang pelajaran, dan mengasah kemampuan membaca. Dari mengeja pelan-pelan, jadi lancar membaca. Karena kalau menunggu sinyal itu ada, mungkin bisa kehujanan atau jatuh dari pohon. Oleh karena itu kita harus menghormati orang tua. Alhamdulillah, nih pagi ini diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas mengajar ke rumah-rumah murid. Tapi sebelum itu Ibu persiapkan dulu alat-alatnya. Satu, ya kami selalu membawa papan tulis, buku absen, buku nilai, daftar nilai hasil belajar murid, buku paket, meja belajar. Ini untuk Ibu karena di sana pun ya suka tidak tersedia. Jadi untuk menyimpan alat-alat tulis Ibu selalu membawa dan mempersiapkannya sendiri. Ibu Lilis, bagi teman-teman di SDN 1 Cemplang, Kabupaten Bogor adalah pahlawan, sama seperti Ibu Kinkin. Selama pandemi, Ibu Lilis harus berkunjung ke rumah anak-anak muridnya yang tidak punya handphone dan laptop untuk belajar online. Mak, berangkat sekolah dulu ya, doain ya Mak. Anak-anak nanti belajar ya, ngapalin ya di rumah. Ibu sekarang mau ke Regu Bones dulu ya, sayang. Iya. Ibu Lilis sudah tidak muda lagi loh teman. Tapi coba lihat semangatnya, persis seperti Ibu Kinkin. Dua perempuan yang hebat. Bahkan bagi mereka, kami muridnya sudah seperti anaknya sendiri. Mengerti kalau kami juga ingin mendapatkan pelajaran dan tidak ingin kami tertinggal dari anak-anak yang lain. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah dipakai sanitizernya? Ajka bawa enggak? Oh, udah pakai? Oh iya, alhamdulillah. Banyak anak yang tidak punya handphone dan laptop, banyak anak yang putus sekolah. Tapi guru-guru seperti Ibu Lilis dan Ibu Kinkin juga cukup banyak. Tidak bosan-bosannya menemani kami belajar dan menyemangati kami agar semangat kami tidak kalah dari ganasnya virus corona. Tapi ibu guru tidak pernah lupa menyuruh kami menaati protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak satu sama lain. Di sekolah kita kan satu kendalanya tidak mempunyai HP semua. Aira punya HP enggak? Enggak. Nah, jadi kalau belajar online sangat kesulitan sekali ya. Untuk itu bagaimana nih? Kalau Aira mau bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Kan Aira baru masuk di kelas 1. Nah, akhirnya ibu ada solusinya dengan sekolah, kepala sekolah, dan guru yang lain, yaitu melaksanakan belajar ke rumah. Supaya apa? Agar anak-anak itu ya teman-teman Aira yang di kelas 1 ibu nih, supaya tercapai bisa membaca, menulis, berhitung. Aira suka nggak kalau belajar di rumah-rumah? Nah, kalau suka jangan nangis lagi ya kayak kemarin. Karena
Kalau nangis nanti kalau belajar ketinggalan. Apalagi ini zaman COVID, online kita nggak bisa jalan. Satu, yang punya HP juga sinyalnya yang kurang baik. Terus nggak punya HP apalagi ketinggalan ya. Kami memang tidak punya handphone, laptop canggih, dan keren. Sinyal dan listrik pun masih susah. Tapi ketahuilah teman, aku dan ratusan anak-anak di Kabupaten Bogor ini tidak akan menyerah. Kami akan tetap belajar meskipun semua jadi terasa semakin sulit. Bukan hanya aku yang ingin terus belajar, tapi orang tuaku pun begitu. Bersyukur sekali ada ibu guru yang tulus mengajar kami tanpa pamrih. Saat aku capek belajar di masa pandemi ini, ibuku selalu berpesan untuk belajar dari semangat ibu guru, yang tentu saja lebih capek mengajari kami satu persatu. Keadaan seperti itu saja, ibu guru tidak menyerah. Kalau kita udah kerja sama orang tua, jadi istilahnya kalau ada apa-apa kita bisa tanggung bareng-bareng gitu. Kita nyari solusinya gimana gitu. Tapi mudah-mudahan selain ya secepatnya pergi coronanya gitu. Kita akan anak-anak juga gitu suka pengen ya Bu pengen cepat-cepat tatap muka. Pengen sekolah Bu, pengen sekolah. Kita juga merindukan itu, merindukan ya kumpul anak belajar dan ketemu ibu gitu, ketemu guru, belajar bareng, pengennya begitu. Kalau sendiri emang sih rada malas tuh. Emang Suka kadang ada proses sedikit lah gitu. iya. Kerjain Neng, dirayu dulu. Jadi susahnya kita tuh dirayu Iya, dulu kitanya gitu. Ngerayu Neng. Tambah kesabarannya. Ya, makanya kan sekarang diadain online itu orang tua pada ngeluh pas dirapatkan. Iya emang. Jadi malah tambah punya penyakit kata jadi darah tinggi orang tuanya. Benar. Jadi orang tua soalnya gimana ya? Ya banyak yang dari pihak orang tua ke sekolah yang mendingan sekolah tatap muka aja gitu. Kami ingin terus belajar, walau banyak sekali kesulitan yang kami lewati. Peralatan seadanya, akses internet, begini adanya, tidak akan membuat kami berhenti menggapai cita-cita. Susah sinyal di sini, itu bukan alasan. Kalau teman-teman, bagaimana? Ya untuk anak-anakku tercinta, di musim pandemi ini kita harus tetap semangat. Walaupun banyak kendala yang kita temui, misalkan tugas online kita tidak bisa mengerjakan karena kita pertama faktor dari sinyal, yang kedua dari HP-nya itu sendiri, yang ketiganya ya karena anak-anak itu sendiri tidak seluruhnya memiliki HP, tapi tetap anak-anak harus tetap semangat walaupun dengan cara ya kita bekerja sama dengan teman yang mempunyai HP. Ibu mengingatkan saja sama kamu harus tetap semangat dan terus semangat.